Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan rencana seleksi P3K di tahun 2024 ini ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan hal tersebut. Ada ketua aliansi honorer yang meminta kepada Kementerian Pan-RB agar ada afirmasi gitu ya yang diberikan kepada honorer, khususnya honorer yang sudah memasuki usia tua gitu ya, dan juga masa kerjanya sudah lama. Jadi hal ini tentunya tujuannya agar para honorer yang sudah mengabdi lama bisa terangkat semuanya menjadi P3K. Karena jika tidak diberikan afirmasi, tentunya para honorer ini bisa dikalahkan oleh para honorer yang usianya masih muda, karena tentunya ilmunya masih fresh gitu ya. Jadi ketua aliansi honorer ini meminta bahwa honorer yang usianya sudah tua dan masa kerjanya sudah lama diberikan afirmasi penuh pada seleksi kompetensi. Artinya mereka hanya melaksanakan seleksi administrasi saja dan langsung bisa diterima menjadi P3K dan diangkat ya menjadi P3K. Dan tentunya ini usulan yang baik ya, karena tentunya ya kita harus mendahulukan yang masa kerjanya lama gitu ya. Dan apakah teman-teman setuju dengan usulan ini? Bagi teman-teman yang punya komentar terkait dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar video ini ya. Dan kali ini untuk lebih jelasnya kita akan coba lihat beritanya. Langsung saja, bagi yang penasaran simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan honorer ya yang menuntut afirmasi usia dan masa kerja. Diberitakan oleh cpnn.com. Judulnya tes P3K bikin galau. Honorer menuntut afirmasi usia dan masa kerja. Kita coba bacakan ya. Menjelang pendaftaran P3K 2024, honorer dibuat galau dengan adanya wacana tes. Sesuai Permen Pan-RB nomor 6 tahun 2024, seleksi P3K 2024 terdiri dari administrasi dan kompetensi. Tes P3K 2024 untuk kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara menggunakan sistem komputer assisted test Badan Kepegawaian Negara atau CAT BKN. Tes P3K 2024 untuk semua honorer ini bikin semua galau. Kasihan honorer yang umurnya tua dan masa kerjanya lama, kata Ketua DPD Aliansi Honorer Nasional AHN Provinsi Riau Eko Wibowo kepada CPNN Jumat 2 Agustus 2024. Kegalauan honorer senior ini, lanjut Pak Eko, sapaan akrabnya, lantaran banyak tenaga non-aparatur sipil negara yang usianya muda. Mereka baru mengabdikan diri 1 atau 2 tahun sehingga seharusnya mengikuti seleksi CPNS. Ini pertandingannya enggak imbang, makanya pemerintah harus memberikan kekhususan kepada honorer tua dan pengabdiannya lama, tegas Pak Ekowi. Guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini menambahkan, jika pemberian afirmasinya disamaratakan dengan mengambil patokan masa kerja di atas 3 tahun, maka banyak yang tidak akan lulus. Kalau sudah begitu, akan menjadi masalah lagi dan terus berulang. Dia menyarankan untuk pemberian afirmasi poin 500 untuk honorer tua dan masa kerja lama. Misalnya, honorer dapat nilai 350, ditambah afirmasi 500 sehingga nilainya 850 dan sudah pasti lulus. Usulan kami, masa kerja 15 tahun afirmasinya 500 poin, 10 tahun afirmasinya 350, dan 5 tahun afirmasinya 250. Terang Ketua DPD Solidaritas Nasional Wiyata Bakti Indonesia SNWI Provinsi Riau ini. Dia juga menghimbau agar seluruh honorer, baik guru dan tendik yang sudah ikut tes, baik P1, P2, P3, P4, P, dan TL mendapatkan prioritas. Mereka sudah mengikuti tes P3K 2023. Tetapi karena tidak ada kuota formasi di sekolah tersebut, akhirnya tidak bisa diangkat. Jangan ada lagi honorer yang tidak lulus tes P3K 2024 dan menjadi masalah di kemudian hari, tegasnya.
Dia pun meminta komitmen Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas untuk pengangkatan honorer menjadi P3K 2024 tidak usah pakai seleksi kompetensi teknis lagi, cukup seleksi administrasi saja. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan honorer yang menuntut agar ada afirmasi usia dan masa kerja. Jadi jika honorer yang usianya sudah tua, masa kerjanya sudah lama, kemudian diadu dalam tanda kutip ya dengan honorer atau tenaga non ASN yang usianya masih muda, masa kerjanya baru 1 atau 2 tahun gitu, tentunya kan masih fresh gitu ya ilmunya. Tentunya honorer tua yang masa kerjanya lama ini akan kalah gitu ya. Sehingga hal ini akan terus-terusan jadi masalah. Honorer tua yang masa kerjanya lama tidak bisa terangkat menjadi P3K karena kalah dengan yang muda-muda. Jadi sarannya bagi honorer atau tenaga non ASN yang usianya muda diberikan kesempatan untuk bisa mendaftar CPNS gitu ya. Kalau formasi CPNS-nya ada. Jadi tentunya ini usulan yang cukup baik gitu ya. Tetapi bagaimana pendapat honorer atau tenaga non ASN yang usianya masih muda? Apakah setuju dengan usulan ini? Bagi teman-teman yang punya pendapat terkait dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.